Halo? Iya, Pak. Oh iya, cek nunggu lainnya masuk lagi ya, saudara. Masuk lagi ke link yang sama. Ya memang seperti inilah audit ya, melelahkan ya, nyocokkan ya. Kita ngikuti prosedur ya, kita cocokkan, kita cek ya, kita tarik urut dari C, kita pecah lagi, kita cek secara mendalam, menukik lagi ke dalam C1, C2 ya. C3, C4, malah nanti ada C5 juga, nanti terkait deposito nanti ya, mata uang asing ya. Nanti menarik sekali ini kalau Anda semakin ini betulnya bisa jadi deskripsi Anda ya. Kalau Anda lebih tekun lagi, masuk lagi. Ya, kita tunggu teman-teman lainnya masuk. Ya, saya kira saya lanjutkan aja ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi nomor 8 kita ngobrol menyatakan bahwa uji kewajaran yang ke-8 adalah jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ya, itu coba Anda buka buku 1 halaman 100. Ya, buku 1
800 ya, modul 4 ya. Ya. Buku 1 halaman 100 modul 4. Ya. Buku 1 halaman 100 modul 4 ya. Di situ ada keterangan nomor 18. Anda baca itu. Lah, ini harus dilakukan. Apakah kas kecil atau dana kas lainnya? Ya. Yang pertama, 18.1 dilakukan dengan sistem dana tetap atau impress system. Nah, kalau iya berarti kalau iya ya dicentang ya. Ya. Terus 18.2 pengeluaran dibatasi dengan satu jumlah tertentu ya. Maksimal 500.000. Apakah sudah dilakukan? Kalau iya ditanda centang. Ya. 18.3 apakah besar dana telah diperiksa secara periodik? Tetap aja maksimal 500.000 tadi. Apakah telah diperiksa secara periodik? Ya, mungkin setiap bulan dicek ya kondisinya petty cash-nya itu atau kas kecilnya itu apakah sejumlah itu tetap ya tidak melebihi dari 500. Kalau iya dicentangi iya. 18.4 apakah telah dilakukan pengawasan cukup? Ya, kalau iya dia centang iya, kalau tidak dipilih tidak ya. Karena di sini kalau tidak berarti ini tidak pernah diawasi ya, tidak pernah dicek dan diawasi oleh pihak yang berwenang. Siapa yang ngawasi ini ya? Ya tentunya auditor internal dari PT Peta itu sendiri ya. Itu ya yang terkait yang untuk yang prosedur audit. Sekarang prosedur audit yang nomor 9. Pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan dalam kurs yang benar. Ya, tidak ada ya. Tadi pada waktu kita pemeriksaan uang logam dan uang kertas tidak ada uang asing. Berarti itu kita kosongi aja. Karena memang nggak ada kita uang asing ya. Ya. Terus yang nomor 10 buat daftar koreksi. Ya. Buat daftar koreksian pelukan. Tentu koreksi itu dilakukan di indeks C. Ya, berarti Anda isi indeks C. Anda isi dengan indeks C. Ya. Ya, itu yang indeks 10, yang 11 ya. Buat kesimpulan yang jelas kalau setiap kita melakukan membuat kertas kerja atau indeks ya tentu harus ada kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan. Nah, 11 itu kan buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner mitra ya, serta saran perbaikan kita kepada pihak manajemen. Tentu kalau kita bisa memberikan kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan itu adalah menunjukkan bahwa kantor KAP kita itu berkualitas. Ya, itu ya. Bahwa kita itu melakukan audit yang bermutu. Ya, tentu ini harus Anda kasih dengan indeks C. Ya, itu komentar ya untuk memberikan kesimpulan dan komentar. Ya, itu adalah proses audit untuk uji kewajaran untuk kas kita ya atau kas yang kita terima ya. Sekarang proses audit untuk yang bank ya halaman 57 Anda cek halaman 57 ya halaman 57 modul 4 buku 2 halaman 57 modul 4 buku 2 ya Anda lihat ya.
Ya, lalu ada yang WA ya, siapa ya? Ya, oh Mas. Ya, sudah ketemu ya bukunya ya. Di situ untuk yang bank, yang pertama Anda harus konfirmasi ya. Makanya dilakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, itu berarti indeks C1 ya, ya yang bank tadi ya. Prosedur audit bank yang langkah ke-1 itu Anda tulis indeks C1, C2, C3 dan C4. Ya. Ya. Sumbernya ya untuk yang langkah 1 Anda lihat di halaman 70 tentang konfirmasi bank ya, buku 2. Halaman 70 tentang konfirmasi bank ya di buku 2 ya. Ya. Saya ulangi lagi, itu konfirmasi bank ada di halaman 70 di buku 2. Terus langkah prosedur audit untuk bank yang kedua, ya, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank, ya, mencocokkan bank, ya, apa yang dicatat dengan yang punya kita, buku kas kita dengan buku bank, ya, rekening bank, dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut yang isinya meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank, ya. Terus adakan pemisahan cek atau giro yang masih beredar, ya, outstanding cek, ya. Kita kemarin sudah jadi kalau uangnya ceknya belum dicairkan, ya, ceknya belum dicairkan berarti masih terjadi outstanding cek, ya. Kalau kita perusahaan belum mencairkan cek, berarti kita belum, masih dianggap terjadi outstanding cek atau cek yang beredar. Atau setoran dalam perjalanan, ya, deposit in transit, ya, deposit in transit, setoran dalam perjalanan. Ya, apa itu deposit in transit kemarin? Ya, jadi deposit in transit itu saya ulangi lagi, adalah uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh suatu perusahaan, ya, tapi ternyata belum dicatat dalam catatan bank tempat perusahaan tersebut menyimpan dana. Ya, itu adalah deposit in transit. Ya, uangnya sudah diterima oleh perusahaan, ya, sudah terima oleh PT Peta, tapi ternyata oleh bank itu uangnya belum dicatat oleh bank tempat PT Peta menyimpan dana. Ya, itu ya. Ini bisa Anda lihat di buku 1 halaman 104 sampai 109. Buku 1
halaman 104 sampai 109. Nah, itu Anda ngecek buku Bank Bini, ya rekening koran dari PT Peta di Bank Bini, ya. Terus surat konfirmasi dari bank, ya. Ya, terus ada lagi di situ apakah ada informasi sewa dibayar di muka, bagaimana pajak dibayar di muka, dan juga perlengkapan kantor yang halaman 108 sampai 109. Ya, nanti indeksnya itu adalah Anda kasih centang saja untuk yang kedua, minta klien ya tentang rekomendasi bank dan kebenaran reklamasi, ya. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar pertanggal neraca. Ya, itu berarti Anda kasih centang dan paraf, ya. Nanti kita akan ada pendapatan kita dari selisih kurs, ya, nanti, ya. Ya, nanti Anda bisa lihat lebih lanjut. Terus yakinkan yang nomor 4, langkah keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan penutupan rekening mendapat kemenangan. Ya, di sini tidak ada informasi kebuka rekening baru, ya, maupun penutupan rekening nggak ada informasi, ya. Berarti Anda kosongi aja ya langkah keempat. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada blessing, ya, dan berarti mencari keuntungan, ya, penerimaan, ya, bukti penerimaan, mau ngecek bukti penerimaan dan pengeluaran di akhir neraca. Kita kasih centang dan paraf. Yang paling penting di situ, ya, prosedur audit bank yang langkah ke-9. Ya, ini yang harus Anda perhatikan, ya. Di situ periksa pendebitan dan penkreditan yang ada dalam jurnal dan bukan ke buku besar, ya. Anda lihat di situ, ya. Pemeriksaan ini meliputi 2 hal sebagai berikut. Lakukan vouching, bukti kas masuk atau cash receipt voucher, dan bukti kas keluar, cash disbursement voucher bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah ada penerimaan gas atau cek yang telah didukung bukti kwitansi dan slip setoran bank yang harus dikliringkan, untuk dikliringkan. Itu indeksnya TOC 2. Ya, indeks TOC 2, ya. Ingat ini masih buku 2 modul 4 halaman 57, ya, yang prosedur audit bank yang langkah 9. Berarti nanti ada persetujuan dari otorisasi pihak berwenang, ya. Ada otorisasi, nanti ada menyocokkan bukti dokumen tadi, ada A, B, C, D tadi, ya. Dokumen pendukung sampai yang terakhir tadi, ya. Nah, kita nyocokkan, ya. Di situ ada permintaan pembelian, apakah ada purchasing order atau decision, apakah purchasing order, apakah ada penerimaan barang, receiving report, apakah ada surat jalan, apakah ada faktur atau invoice. Terus lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang harus didukung oleh slip setoran bank yang telah benar. Itu TOC 2, ya. TOC 2. Ya, berikutnya jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar harus didukung oleh dokumen pendukung lainnya yang telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Itu TOC 2, ya. Ya, ya. Jadi mungkin kelompok 4 dicoba lagi, ya, itu, ya. Dilakukan prosedur audit yang ikuti prosedur audit seperti itu. Jadi Anda harus mengecek TOC 2 dulu, TOC 4, baru Anda mulai masuk ke C, nanti diperjelas lagi C1, C2, C3, dan C4, ya.
Ya, jadi seperti itu coba diikuti prosedurnya audit tadi, mulai uji kepatuhan atau uji ketaatan dan uji kewajaran, baik untuk yang kas maupun uji bank ya. Saya kira itu saja ya. Coba lainnya juga gitu ya, yang kelompok lain ya. Coba dicoba-coba dulu ya. Nanti kalau nggak ngerti tanya saya ya nanti. Mungkin kira-kira kapan Ya, ya? Pak. Mungkin kapan ya bisa ketemu lagi ya? Jumat, Pak. Jumat lagi ya. Tadi nggak apa-apa ya, agak terlambat, tapi yang penting paham ya. Yang Ya, penting Pak. ya, saya kira Jumat lagi ketemu lagi kita jam 1 ya Jumat. Berarti untuk kelompok 5 nanti mundur aja minggu depan ya. Kelompok 5 ya. Jadi tampil Iya, Pak. minggu depan, maksudnya minggu depan tanggal apa ya? Bulan depan ya. Tanggal berapaan itu? Mungkin tanggal 11-an, 12-an itu ya. Untuk yang kelompok 5 ya. Ini memang ini heboh, memang heboh ini yang kelompok 4 ini ya. Karena memang kelihatannya sedikit tapi memang lebih auditnya lebih mendalam ini ya. Karena harus ada tadi saya sampaikan ya, kalau ada rekening koran ya kita tidak asal percaya, harus ada bukti setoran masuk dari klien kita ya. Terus ada bukti faktur ya. Kalau Bapak itu sudah kita sudah melakukan pengiriman ya. Terus ada bukti penerimaan kas BPK ya, harus ada. Kalau enggak ya nggak bisa. Kita hanya lihat dari rekening koran. Berarti kita hanya lihat satu sisi dari bank saja. Sementara dari buku pembukuan kita nggak ada bukti-buktinya ya. Seperti itu ya. Oke, selamat malam dan selamat belajar lagi ya. Ya, saya sampaikan. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Pak. Selamat malam, Pak. Ya, oke. Selamat malam. Ya. Saya tutup dulu ya, sampai ketemu lagi Jumat, hari Jumat. Oke.